Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Agra Antareja. Dan di sini kita akan membawakan kembali cerita yang ditulis oleh Mbah Kung. Dan untuk para sahabat semua yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk like dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya setiap channel Agra Antareja upload video terbaru, cerita-cerita terbaru, selalu ada pemberitahuan di HP saudara-saudara semuanya. Jadi langsung saja kita ke ceritanya. Seperti biasa, ini hanya sebuah cerita fiksi dan karangan. Jadi kalau ada kesamaan nama dan tempat mohon dimaafkan. Waktu itu tahu sendiri kan, kalau Mbah Kung itu suka kesehariannya itu mancing, dan pekerjaan sampingannya itu menjadi seorang pemborong bangunan. Nah, jadi waktu itu Mbah Kung baru saja tanda tangan kontrak renovasi rumah, yaitu rumah lama yang akan dijadikan ruko. Lokasinya di sebelah Jalan Raya Pas. Dilihat Mbah Kung kalau rumah tersebut sudah berulang kali direnovasi, karena gambar dari arsiteknya sudah jadi. Langsung saja segera dieksekusi job tersebut oleh Mbah Kung. Langsung diukur luasnya dan dicari patok pembatas tanahnya, supaya nantinya tidak keliru di belakangnya. Yang dijadikan saksi pengukuran, Mbah Kung mengajak Pak Broto. Pak Broto itu asli warga setempat. "Sudah mau dibangun kembali ya Mas?" tanya Pak Broto kepada Mbah Kung. "Sudah Pak." "Yang beli rumah ini orang mana Pak?" tanya Pak Broto kembali kepada Mbah Kung. "Kalau aslinya itu orang Jogja, tapi sudah lama kerja di Jakarta Pak. Namanya Kang Agus dan bekerja sebagai kepala bank di Jakarta sana," jawab Mbah Kung. "Terus rencana bangunan ini mau dijadikan apa Mas?" Pak Broto kembali bertanya. "Mau dijadikan ruko Pak." "Rumah ini awalnya punya siapa toh Pak? Kok sepertinya masih nampak bangunan lama?" tanya Mbah Kung. "Rumah ini sebenarnya sudah berulang kali direnovasi Mas. Berulang kali juga buat usaha, tapi ujung-ujungnya bangkrut semua Mas. Buat usaha jual bibit roti bangkrut, usaha jahit juga bangkrut, dan yang terakhir untuk mengajar les itu pun juga bangkrut Mas. Kalau katanya sih angker. Banyak pegawai yang tidak betah karena sering dinampakkan sosok penghuninya Mas," jawab Pak Broto menerangkan. "Loh, apa iya toh Pak? Bapak ini tidak sedang menakut-nakuti saya kan Pak? Memangnya Bapak sudah pernah melihatnya sendiri Pak?" "Kalau melihat secara langsung sih belum Mas, tapi kalau dengar suara-suara kayak orang mandi atau lainnya sering Mas. Apalagi rumah ini sudah kosong 2 tahun lebih Mas. Jadi tambah singut Mas tempat ini," ujar Pak Broto. Karena sudah selesai mengukur, di situ Mbah Kung langsung melanjutkan untuk memasuki rumah tersebut. Mbah Kung merasa sayang juga kalau bangunan tersebut harus dirobohkan, karena desain ruangan dan kayu-kayunya nampak masih kuat dan bagus. Dan di situ Mbah Kung pun juga tidak merasakan keanehan-keanehan seperti yang diceritakan oleh Pak Broto. Singkat cerita, besoknya Mbah Kung pun datang kembali dan sudah membawa 20 tukang untuk merobohkan bangunan tua tersebut. Hari pertama semua nampak aman karena tukang-tukang Mbah Kung didatangkan dari luar daerah, jadi mesti menginap di lokasi yang hendak dirobohkan tersebut. Lanjut hari kedua pembongkaran atap, juga aman, berjalan lancar, tidak ada hal-hal aneh atau yang diinginkan. Tapi waktu hari ketiga, keanehan sudah mulai muncul. 2 tukang Mbah Kung mengalami kesurupan, dan sorenya 4 tukang dari Mbah Kung berpamitan mau pulang dengan alasan ketakutan. Jadi hanya menyisakan 16 tukang dari Mbah Kung saja. Dan hari kelima, pas hari Jumat sore,
ada tukang yang jatuh dari tangga. Untung saja tukang tersebut tidak mengalami luka serius. Tangannya seperti ada yang mendorong, ujar tukang mbahkung. Dan singkat cerita, tiba hari Sabtu, hari di mana para tukang gajian dan terus mudik untuk pulang. Tapi karena Mbah Kung penasaran dengan keadaan lokasi rumah tersebut, Mbah Kung pun mengajak dua tukangnya untuk lembur, untuk menginap dan memberi upah tambahan. Jadi malam itu Mbah Kung tidur di rumah lawas yang mau direnovasi itu bersama dua tukangnya untuk mengetahui ada apa sebenarnya di rumah tersebut. Di situ Mbah Kung membuat kopi sambil bercanda cekakaan bersama dua tukang lainnya. Tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 1 malam dan suara motor yang seliweran pun juga sudah sepi. Maklum, lokasi rumah tersebut berada di pinggir jalan raya pas. Lagi enak-enak ngopi sambil bercanda, Mbah Kung pun tiba-tiba mencium aroma yang sangat busuk. Siapa yang berak di sini? Kamu yakin? Tanya Mbah Kung pada tukangnya. Wah, bukan Pak, bukan saya yang berak, paling sih Yainal Pak. Ayah, saya juga ndak yakin, ujar Yainal. Siapa ini yang tadi habis makan bangkai? Kenapa ada bau bangkai seperti ini? Kalau bukan Yainal sama Zikin, terus siapa? Ujar Mbah Kung. Tak berselang lama kembali terdengar suara seperti panci terjatuh berulang kali. Dari dalam ruangan tengah rumah yang hendak direnovasi tersebut. Suara apa itu? Coba kamu cekin ke sana, ujar Mbah Kung. Tidak berani saya Pak, Bapak saja, ujar Yikin yang nampak ketakutan. Alah, kamu, itu cuma sama tikus saja kok takut, Kin. Kalau itu bukan tikus Pak, kemarin juga gitu, ada suara panci jatuh, terus dilihat sama Lek Edi sama Lek Min Pak, tapi malah mereka berdua kesurupan. Terus siangnya izin berpamitan pulang itu Pak, ujar si Ikin. Mbah Kung pun lekas beranjak dari tempat duduknya dan mengecek ke ruangan tengah, sumber dari suara panci-panci yang terjatuh tadi. Dan saat sampai di lokasi, dari penglihatan Mbah Kung ada dua sosok anak makhluk kecil yang sedang bermain sepak bola. Dan panci yang biasa digunakan sebagai untuk memasak mie atau membuat kopi dijadikan sebagai bola. Dijelaskan oleh Mbah Kung, sosok anak kecil tersebut berusia kurang lebih 10 tahunan dan pakaian mereka seperti zaman tahun 40-an. Dari fisik sosok anak kecil tersebut bisa dikatakan tidak sempurna. Ada yang kepalanya berlubang, lehernya mau putus, sampai keluar usus dari perutnya. Dan tanpa disadari, di situ tanpa sengaja panci yang dijadikan sebagai bola tadi terbang, tertendang ke arah depan Mbah Kung pas berdiri. Sosok anak kecil tadi sontak terdiam dan menatap ke arah Mbah Kung. Malah ada yang mendekat ke arah Mbah Kung sambil menggerak-gerakkan barang yang ada di sekelilingnya. Mungkin bertujuan untuk menakut-nakuti Mbah Kung. Dan tatapan dari anak kecil tersebut terlihat marah dan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Karena Mbah Kung yang hanya terdiam, sosok anak kecil tersebut seakan penasaran dengan Mbah Kung. Sosok tersebut mendekati Mbah Kung dan hendak menyentuh muka Mbah Kung. Sampai di situ, Mbah Kung pun berkepikiran, kenapa tidak diusili saja sekalian. Jadi saat sosok tersebut pas di depan muka Mbah Kung pun berteriak mengagetinya. Bah! Dua sosok anak kecil tadi langsung tersentak kaget dan berlari ketakutan menembus tembok dan menghilang. Dua sosok anak kecil tadi sudah menghilang dan Mbah Kung melihat ada sosok perempuan yang sedang duduk di atas tumpukan semen yang sambil melihat ke arah Mbah Kung. Mbah Kung pun mendekatinya
dan sosok tersebut turun dari tumpukan semen berdiri di depan hadapan Mbah Kung. Sosok perempuan itu ternyata masih bocah, rambutnya panjang dan matanya hitam semua, menggunakan baju berwarna biru, tapi di bagian bawah lengannya itu berlubang. Ya, Noni Belanda. Noni Belanda itu termasuk sopan. Terlihat dia membungkukkan badan, tanda memberi salam kepada Mbah Kung, yang dibalas juga oleh Mbah Kung dengan membungkukkan badannya juga. Di depan Mbah Kung juga sosok Noni Belanda itu tiba-tiba terisak menangis dan mengeluarkan air mata yang hitam pekat sambil berucap dengan bahasa asing. "Aku ndak paham, Duk, itu omongan apa?" ujar Mbah Kung terhadap Noni Belanda tersebut, yang berarti, "Saya tidak paham kamu itu ngomong apa." Noni Belanda tersebut lalu terdiam dan berjalan menuju arah sebuah tembok sambil tangannya menunjuk-nunjuk ke arah tembok tersebut seakan ingin memberitahu sesuatu, dan Noni Belanda tersebut terus menghilang menembus tembok. Kira-kira apa ya? Malah jadi penasaran Mbah Kung. Tangannya sambil memukul-mukul tembok yang sangat keras dan kuat karena bekas bangunan Belanda juga. Di situ Mbah Kung disusul oleh Zikin dan Zainal yang katanya mendengar suara orang mandi. Terus suruh ngapain? "Kamu itu sama orang mandi saja kok takut?" ujar Mbah Kung. "Tapi aneh, Pak. Mandi-mandi di malam hari begini. Rumah ini kan kosong, Pak." "Ya udah, ayo kita lihat bersama-sama," ujar Mbah Kung menimpali. Memang ada di belakang kamar mandi tua yang sudah tidak dipakai. Dan sesampainya di sana terlihat gelap sekali karena juga tidak dipasangi lampu. Mana? Tidak ada apa-apa kan? Air saja tidak ada. Terus mau mandi pakai apa? "Ya udah, tidur sana. Besok malah kesiangan," ujar Mbah Kung menenangkan Zikin dan Zainal. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, proyek berlanjut sesuai jadwal dan tukang-tukang yang pulang sudah mulai kembali bekerja. Dan saat proyek kurang finishing, cat dan sebagainya, kembali lagi ada kejanggalan. Saluran air yang berada di dalam tembok banyak yang mengalami kebocoran, yang mengakibatkan tembok-tembok jadi ada rembesan air. "Apa lupa peralon yang sambungan tidak dikasih lem ya, Kang?" tanya Mbah Kung kepada tukang yang menggarap peralon. "Sudah kok, Pak. Kan kemarin juga aman, tidak bocor. Kalau karena belum dikasih lem, harusnya bocor dari kemarin, Pak," jawab tukang peralon. "Coba dibongkar temboknya, dicek ulang." Dan saat dicek, Mbah Kung ternyata peralonnya nampak aman dan kering. Tidak ada yang bocor. "Terus air dari mana ini?" Mbah Kung sambil mengusap air tembok rembesan tersebut yang baunya seperti bau sapi tank. "Ini sapi tank yang lama lokasinya di mana ini?" tanya Mbah Kung kepada tukang-tukangnya. "Sepertinya di depan, Pak," ujar salah satu tukangnya menjawab pertanyaan Mbah Kung. "Dibongkar, dibersihkan sekalian, panggilkan sedot WC," ujar Mbah Kung. Sesudahnya sapi tank lama dibersihkan, tidak menemukan hal-hal yang aneh. Airnya pun juga tidak ada karena sudah lama tidak dipakai. Mbah Kung pun teringat tiba-tiba dengan sosok Noni Belanda yang menembus tembok sambil menunjuk tembok-tembok tersebut. Mbah Kung pun menyuruh beberapa tukang untuk membongkar tembok yang ditunjuk oleh Noni Belanda kemarin. Temboknya dari dulu pernah dibongkar karena digunakan sebagai penopang bangunan baru. Dan singkat cerita, waktu pun sudah sore. Mbah Kung melihat kembali sosok Noni Belanda berdiri di samping rumah. Noni Belanda tersebut menatap ke arah Mbah Kung, terus amblas ke dalam bawah tanah. Karena Mbah Kung penasaran, Mbah Kung pun
mengajak beberapa tukangnya untuk menggali tempat noni Belanda tadi berdiri dan terus amblas ke bawah. Dan tanpa disadari, Mbah Kung pun menemukan sebuah sapi tank yang berukuran lumayan besar. Dan waktu dibuka oleh tukang-tukang Mbah Kung, isi sapi tank tersebut banyak sekali tulang-tulang manusia seperti tempat kuburan massal. Tukang Mbah Kung pun nampak kaget, langsung naik keluar dari sapi tank tersebut. "Siapa di sini yang berani menaikkan tulang-tulang tengkorak tersebut?" tanya Mbah Kung pada tukangnya. Tapi tukang-tukang segitu banyaknya tidak ada yang berani untuk mengangkat tulang tengkorak dari dalam sapi tank tersebut. "Ya sudah, kalau tidak ada yang berani, lubang yang berisi sapi tank ini diisi tanah semua sampai rata," ujar Mbah Kung kepada tukang-tukangnya. Saat proses penggurukan tanah, Mbah Kung melihat banyak sekali pamor makhluk-makhluk halus yang keluar dari lubang tersebut. Dan sosok noni Belanda tadi kembali menghampiri Mbah Kung dan berucap, "Terima kasih kalau sudah membantunya memakamkan jasadnya dan keluarganya." Dan noni-noni Belanda itu langsung berpamitan terus pergi. "Ya wis, muga lepas paranmu ya nduk bocah ayu," ujar Mbah Kung, dan cerita pun tamat.